atas kehadirannya Bapak-Bapak mau offline maupun yang offline. Yang lain Pak, kurang dekat Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Sore ini kita dapat berkumpul biar insya Allah Thanos akan memulai sebuah langkah besar, yaitu dalam pembangunan masjid di lingkungan kita. Jadi kami selaku panitia pembangunan masjid yang telah ditunjuk oleh Pak Guyuban warga Lanos akan mempresentasikan update terkait rencana pembangunan masjid kita saat ini. Yang pertama terkait kelengkapan dokumen perizinan. Dari 12 dokumen yang rencananya akan kita peroleh, baru 8 yang sudah kita bisa selesaikan. Jadi nomor 9 sampai nomor 12 itu masih in progress dari sisi panitia maupun dari pihak Kemenak dan dari pihak developer. Yang poin kedua adalah susunan panitia yang mungkin sudah di-share ke warga Lanos pada pertemuan warga yang pertama terkait penyusunan panitia pembangunan masjid. Lalu adalah yang ketiga terkait pengukuran arah kiblat yang sudah dilakukan pada tanggal 25 Oktober kemarin dari Kemenak. Jadi terkait pengukuran arah kiblat ini sebenarnya kita hanya tinggal menunggu surat resminya yang dikeluarkan oleh Kemenak. Lalu di poin 4 adalah terkait saldo kas yang saat ini panitia pembangunan masjid sudah memiliki rekening di BSI dengan mengatasnamakan Masjid Jami Klaster Lanos. Total saldo per hari ini adalah di 56.297.500. Ini sengaja saya bagi dua, saldo bank dan saldo petty cash, sehubungan dengan terkait untuk rencana operasional kita, makanya saya tugas di saldo petty cash. Lalu terkait estimasi RAB pembangunan masjid, jadi kami dari panitia ini mencoba membuat RKAB berdasarkan kertas kerja contoh yang kita dapat dengan luasan masjid ukuran di 10 kali 10. Ini berdasarkan contoh RAB masjidnya. Lalu tolong dicek dulu ke peserta yang lain, karena kalau ke Pak Arif Mas Firi belum dengar suara. Oke, sorry. Peserta yang online bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa. Pak Arif mungkin belum di ini. Oke, tes, bisa mendengar yang offline, yang online maksud saya. Jelas Bro, 86. Oke, baik, akan saya lanjutkan terkait estimasi RAB pembangunan masjid berdasarkan kertas kerja 10 kali 10 meter. Kita dapatkan dengan total nilai di 889.554.300 rupiah. Dari nilai RAB ini, langkah ke-6 adalah penentuan terkait donatur dan pendanaan pembangunan masjid yang dari panitia akan kita coba rembukan hari ini. Saat ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah dari donatur Yayasan Al-Lemar dengan poin-poin kurang lebihnya dari donatur Yayasan Al-Lemar ini adalah pembangunan dilakukan
oleh tukang yang ditunjuk oleh yayasan. Kedua adalah warga yang melakukan pengawasan pembangunan, tetapi sarana dan prasarana terkait masjid belum tercover. Lalu yang kedua adalah donatur perorangan yang diperoleh. Terkait donatur nomor 2 ini, pembangunan dilakukan oleh warga berdasarkan gambar kerja dari donatur tersebut. Dan panitia pembangunan menerima dana dari donatur nomor 2 ini dengan penerimaan pembiayaan yang dilakukan per termin. Dan nomor 3 adalah pilihan dari swadaya warga Lanmos. Ini akan kita coba rumuskan pada sore hari ini berdasarkan kesepakatan kita semua, donatur dan cara pendanaan bagaimana yang akan kita pilih untuk rencana pembangunan masjid di klaster kita. Mungkin dari sini saya boleh minta share di masing-masing yang online dulu deh, terkait donatur ini kita mau pilih yang mana. Mungkin bisa satu-satu bisa dibuka dan bisa memberi saran. Atau mungkin dari yang offline dulu, dari Pak Rian. Ya, ya. Nah, terima kasih Pak. Kalau saya tentu ini setelah melihat komunitas komunikasi kita di terus dan juga minggu belakangan ini kan intens juga ada diskusi-diskusi detail yang kalau memang kelihatannya optimisme untuk membangun dengan dana sendiri itu semakin meningkat ya. Ini maaf ini pandangan saya. Kalau lihat itu kemudian tadi ada diskusi-diskusi yang kita lakukan secara intens itu, saya melihat optimismenya semakin meningkat. Kalau memang demikian, saya kira pendanaan sendiri itu menurut saya lebih baik karena kalau tidak kita tanda kutip punya kebebasan untuk mengelola musola kita ini. Memang di awal-awal saya juga mengakui di awal-awal itu kan yang saya pahami kenapa kita atau beberapa di antara kita inisiatif mencari pembiayaan eksternal itu karena memang kita masih belum tahu nih kita sanggup enggak, dan uangnya memang banyak lah ya gitu. Nah, tapi tadi kalau bagi saya ini masalah optimisnya gitu. Di awal-awal belum kelihatan karena memang kita belum pernah membicarakan, tapi saya lihat begitu dibicarakan, wah ini naik semangatnya. Bukan naik saja, saya lihat sumbangannya juga saya jadi kecil hati juga nih. Gimana cerita lagi? Jadi kalau saya secara singkat, nanti kita bisa diskusi. Saya lebih kalau dalam kondisi sekarang, mungkin mari kita bulatkan tekad gitu ya untuk yang itu Pak. Ini Muter deh. Baik, Pak Erwin dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau pandangan saya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferian. Kenapa? Karena memang ketika kita swadaya minimal kita insya Allah ya merasa memiliki lah Pak. Merasa memiliki semangat untuk apa mempercepat dan kemudian nanti kalau sudah jadi dan berjalan juga sama-sama punya semangat untuk apa
Iya. Semangatnya bersama-sama lah, intinya itu. Tapi bagi saya kalau kita juga tetap membuka donasi dari eksternal juga menurut saya tidak ada salahnya. Tapi memang yang menjadi sumber utamanya adalah swadaya dulu. Swadaya dulu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry yang semangatnya sudah kelihatan, rasanya sih kalau misalkan kita sama-sama saling ini kompak, hasilnya sih angka yang tadi bisa kita raih lah. Tidak ada sebagian persen yang kita mungkin akan dapatkan dari luar. Mungkin pandangan saya itu Pak. Oke, baik. Bisa dilanjut oleh Pak Ardan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat saya. Terima kasih dan saya salut dengan semangat dari bapak-bapak musyawarah Lalanos dalam rencana untuk pembangunan masjid di Lalanos. Apa yang kita bahas tadi dari Pak Ferian dan Pak Fadli, bisa dikatakan saya setuju dengan swadaya dari warga Lalanos. Artinya, insya Allah warga Lalanos bisa saling bahu membantu dan bisa istilahnya membuka ladang atau tiket untuk menuju ke surga. Bukan begitu Pak Ustadz? Semoga Bapak-bapak di sini bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya Pak. Sekali lagi dari saya pribadi terima kasih dan mohon maaf atas jamuan yang ala kadarnya di tempat saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu baik. Ya, di Pak Rajo ya, di sini. Iya, Bapak-bapak yang online ada yang memberikan pendapat. Intinya kalau dari kami yang ada di sini yang offline kurang lebih ada 8 orang. Mungkin sebagaimana tadi disampaikan Bapak Dewan Pengawas, Bapak Pemilihan, di sini kita semua sepakat untuk yang pertama poinnya swadaya, yang kedua tidak juga menutup ruang untuk donatur dari pihak luar, tetapi mungkin nanti akan kita bahas lebih teknis. Artinya apa? Kita batas-batasan yang memang sekiranya mereka bukan menjadi majority untuk sumbangan, sehingga ada nanti yang kita mungkin sepakati ketika mereka menjadi bukan yang utama untuk sebagai donatur. Mungkin kalau dari saya itu sepakat bersama satu kita swadaya. Yang kedua untuk yang sumbangan itu nanti kita teknis lagi untuk menghadapi ketika mereka bukan menjadi penyumbang itu. Demikian. Assalamualaikum. Ya, kalau dari saya mungkin mendorong yang dari peserta online, Bapak-Bapak silakan bisa ditulis lewat kolom komentar dan atau lebih baiknya sih lewat speaker agar mic-nya dibuka langsung untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin bisa diprakarsai oleh Pak Bambang Suyoto ini yang pertama judulnya ada di Bambang Suyoto. PRT mana PRT? Silakan. Masih di mute kan? Nah sekarang udah dibuka. Masih nyetir, Kalau dari saya masih sama seperti kayak kemarin, Pak. Secara dominan pasti dari warga Lanos ya, Pak. Untuk sumbangsihnya itu udah pasti hak mutlak warga Lanos, Pak. Tapi jika ada donasi dari luar yang mau mendonasikan maupun itu dari Alemar ataupun dari orang Bahrain itu
ya kita terima. Cuman konsepnya seperti yang kemarin saya utarakan, eh, itu konsepnya hanya donatur menyumbang dalam bentuk aksesoris, bukan dari sumbangsi sipil. Seperti itu sih Pak, kalau dari saya. Jadi tetap kita terima sumbangsi dari mereka, cuman bentuknya ya mereka pasti pakai akad, cuman untuk dari bentuk penyumbangannya sudah tidak sama dengan yang kemarin Pak, tapi lebih ke semacam kayak kita kasih proposal nih, Bapak mau nyumbang berapa, ya kita terima Pak, gitu Pak. Jadi kayak donatur eksternal aja. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bams. Mungkin dari warga yang lain yang online. Ini saya bacakan komentar dari Pak Erlan di sini, sepakat donatur tapi sifatnya tidak mengikat kalau dari Pak Erlan. Saya rasa masih senada dengan yang Bapak sebelumnya tadi sampaikan di sini ya. Terima kasih Pak Erlan. Kemudian Bapak Arif Masyuri, Bapak Arif sependapat dengan Pak Bambang, mayoritas adalah warga Lamas. Terima kasih. Mungkin ada bapak-bapak lain juga yang ingin berpendapat. Pak Haji, mungkin. Pak Haji setuju, supaya yang lain juga mendengar, Pak Haji setuju. Setuju yang mana Pak Haji, kata Pak Ngomong? Kalau enggak dibangun gereja. Setuju lebih diutamakan seolah-olah. Saya setuju lebih diutamakan suara yang kita sebut dulu kita lawan. Lalu nanti kita menuntut sumbangan dari eksternal. Baik Pak Ketua, bisa senada semua ternyata. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, berarti untuk poin nomor 6 ini kita sepakati untuk musyawarah warganya. Donatur dan pendanaan pembangunan masjid kita akan swadaya warga Lanos. Secara prinsip seperti itu. Mungkin nanti teknisnya akan kita rumuskan lagi dari panitia ya. Seperti itu. Bisa langsung di-edit mungkin Pak. Kalau mungkin kan. Bisa ya? Yang PDF apa kan? Ya, maksudnya, saya mic. Siap. Nanti aman baik. Izin Pak, kalau tadi kayaknya sepakatnya dominan swadaya masyarakat Laos, tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak eksternal yang menjadi donatur itu diterima, tapi sifatnya kita nggak ada komitmen apapun dengan mereka. Ya, Saya tangkap seperti itu ya. ya. Komitmennya adalah jadi. Ya. Kalau tidak ada komitmen apapun, bahaya juga. Nggak ada embel-embel, nggak ada embel-embel pesanan apa-apa dari eksternal. Nggak ada embel-embel pesan apapun. Mayoritas Ya, donatur eksternal. swadaya warga Lanos, tapi dari kita nanti tidak menutup apabila ada donatur dari luar yang akan mau masuk sebagai donatur, tapi dengan tidak ada pengikat apapun. Intinya mengikuti termin atau timeline dan semua rancangan pembangunan dari kita. Contoh dari Pak mau menyebutkan contoh misalnya MBMB itu katakanlah ada syarat saya nyumbang tapi tempel prasasti misalnya, itu juga tidak. Atau yang teknisnya seperti itu. Sekarang saya bacakan dulu dari Pak Dodi, ini sepakat dengan Pak Bambang, mayoritas warga Lanus untuk pihak eksternal lebih ke donatur yang tidak mengikat. Jadi ketok asbak atau Ketok asbak. Sepakat ya, saya ketok ya. Oke, baik. Ini Pak Ketua, saya mau nanya ini lagi saya kepingin menuntaskan aja di minimal di kepala saya. Berarti kan kalau salah dikoreksi ya. Berarti kan ini misalnya kalau kita udah tahu RAB-nya katakan 500 juta.
Berarti kan cara kita berkomunikasi dengan Alema atau yang lain itu kan nggak boleh kita putus lah ya. Betul, Nggak boleh putus. Cuma kayaknya agak beda ya. Kalau dulu kan dia datang, terus dia bilang kamu mau perlu berapa? Tuh, kamu mau perlu berapa? Sekian saya kasih. Apakah yang sekarang ini dibalik? Jadi kita dulu, gitu ya. Ini biayanya segini. Nah, terus jadi kita datang ke dia itu yang kita rasa ini sisanya nih yang kayaknya ini gitu. Seperti itu enggak gitu. Sebab kan sebenarnya ini arahnya aja nih. betul. Ya kan? Kalau yang donatur itu kan apalagi ada yang donatur yang satu lagi itu istilahnya ya kamu mau apa aja saya penuhi lah gitu. Ya. Kalau ini kayak apakah benar kita balik jadi ini segini perluannya. Terus kita pokoknya ini mayoritas kita gitu ya. Terus kita tetap komunikasi ke dia. Tapi terbalik nih, bukan dia yang maaf, bukan dia yang mendikte, tapi kita yang bilang kamu mau nggak? Yang ini, begitu nggak gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti Pak Indra bisa tambahkan. Terburuknya kalau dari diri saya untuk sisi yayasan Al-Emar, karena mungkin mereka juga terikat dengan syarat dan segala macam. Untuk kita membalikan posisi itu sepertinya tidak kecil kemungkinan terjadi, akan kemungkinan malah kita tolak. Mungkin nantinya kita juga akan berkomunikasi ke yayasan bahwa kita tidak jadi untuk minta donasi ke yayasan. Terkait poin yang nomor 2 tadi yang donatur perorangan itu mungkin yang bisa kita balik. Kita yang akan kembali menyodorkan ke donatur itu, silakan kalau mau menjadi donatur, tapi kita tidak akan ada ikatan apapun seperti itu. Mungkin Pak Indra bisa tambahkan. Ya, betul sekali, dan sekalian juga update buat bapak-bapak yang hadir online dan mungkin baru mengikuti perkembangannya saat ini, bahwa di awal kita mendapat potensi donasi dari yayasan ini yang pertama, yang nomor 1 yang ditampilkan oleh Pak Erwin dengan kondisi yang 3 poin itu. Nah, yang kedua adalah yang perorangan tadi ada juga. Lalu kita yang ketiga ada semangat tadi yang mulai memuncak dari para warga untuk donasi. Saya sudah berkomunikasi, kebetulan kan kami yang berkomunikasi dengan yayasan dan juga dengan yang perorangan ini. Kemarin terakhir saya update untuk yayasan Al-Emar, itu saya komunikasinya masih dalam rangka pemenuhan berkas. Jadi terakhir komunikasi itu yang belum kan dari kiblat, surat resmi rekomendasi kiblat dan rekomendasi dari DKM terdekat. Itu baru terakhir, sekalian saya update juga ke bapak-bapak panitia dan juga bapak-bapak warga yang hadir, adalah itu. Saya belum ngomong apa-apa tentang perkembangan. Tapi kalau ke yang Bahrain 90/6 kita saya udah bilang, pada dasarnya saya udah bilang Pak, bahwa kita sudah update bahwa warga tingkat partisipasinya tinggi, jadi silahkan seperti itu, bahkan berpotensi secara jumlah donasi akan melebihi dari yang kita tahu. Kan sempat diomongin juga sama mereka, yang ancar-ancarnya kira-kira mereka bisa berapa gitu. Saya sudah sampaikan bahwa dari warga kemungkinan bisa lebih besar dari itu. Mereka dalam hal ini Ustadz Ujang yang jadi penghubungnya sama sekali tidak istilahnya tidak mundur, tidak kecewa, tidak apa, bahkan sangat menyambut baik. Terus saya bilang, saya juga sempat tanyakan secara gamblang, kalau kondisinya seperti ini, apakah pihak donatur akan mundur, karena siapa tahu bahwa ini salurannya adalah untuk yang memang istilahnya belum, justru di sebuah lingkungan yang memang belum ada kemampuan untuk membangun, sehingga mereka jadi salah satu syarat untuk donasi gitu kan. Kalau di kita malah sudah ada, oh enggak sama sekali seperti itu katanya. Intinya mah kita pengen nyumbang aja. Terus saya tanya sekali lagi, syaratnya Pak beneran nggak ada syarat? Karena waktu beliau hadir di sini kan udah disampaikan nggak ada syarat, nggak ada misalnya embel-embel, kecuali secara teknis sih ngomongin yang tentang prasasti itu aja. Terus saya tanyakan lagi, oh benar ini Pak, walaupun nggak ada syarat apa-apa. Teknisnya mungkin saya bilang teknisnya kami mau finalisasi dulu nih kesepakatan warga seperti apa. Nanti kita update lagi ke Bapak. Dia bilang kapanpun warga siap dengan konfirmasinya, kita tunggu, nanti kita komunikasi lagi. Nah, jadi terakhir seperti itu. Jadi ya
apapun nanti yang kita putuskan sekarang, itu pasti akan kita sampaikan pertama ke Alemar ya tentunya ya. Kita kemarin datang ke sana untuk istilahnya propose itu, kita akan ke sana lagi. Tetap menyampaikan kondisinya aja setransparan-transparannya dari mereka seperti apa kalau ada seperti itu kan. Siapa tahu ternyata ada mekanisme lain yang mereka juga bisa menyumbang hanya sekedar uangnya aja, ya pastinya bisa terima dong ya. Dari Pusat Ujang sebagai perwakilan juga akan kita deal lagi nih. Ini kondisinya kayak gini, apalagi kalau kita udah punya RAB yang fix, kita udah punya timeline pembangunan dan lain sebagainya. Ini kita seperti ini nih, bisa masuknya di mana silakan aja. Tapi dari kita, ketika mereka ada apa ya, istilahnya negosiasinya di situ. Bahwa kita akan menyampaikan tentunya secara baik bahwa kita yang dari istilahnya Pak Erlan, Pak Ferdian, bahwa kita yang pegang kendali secara bukan dari beliau, secara tentunya secara ya. Gitu update-nya. Bisa jadi Ya, Pak. Iya, nanti Pak Indra, pertanyaan saya lagi nih, kalau tadi kan kita sudah mulai kita balik ya, ininya apa proses pelaksanaan dari pembangunan masjid ini. Berarti kalau yang disampaikan tadi kan kalau lihat di nomor 1 yayasan Alemar gitu ya, ada beberapa pembangunan dilakukan oleh tukang yang ditunjuk oleh yayasan. Artinya kalau misalkan ini dari kita sebagai majority donatur, berarti segala sesuatunya kita yang siapkan, mulai dari RAB, terus desain apapun segala macam itu dari kita, dari mereka kita hanya kalau misalkan memang mereka mau tetap jadi donatur, berarti hanya mentahnya aja, gitu ya. Oke, sih Bang. Oke, baik. Berarti untuk posisi donatur dan pendanaan kita sudah sepakati yang posisi poin nomor 3. Nah, dari donatur dan pendanaan ini kita akan beralih ke master plan terkait desain masjid, mungkin akan kita tentukan juga. Sebelumnya kita bacakan dulu komentar dari Pak Arif, Oh, oke, Arif Masyuri yang posisinya lagi di Makassar sekarang. Usul aja, semoga pihak developer juga tergerak untuk jadi donatur dalam bentuk apapun. Siap Pak, nanti kita ikhtiarkan. Walaupun buat kelas utangnya, ya. ya kan? Terus tetap donatur dari luar juga bisa, yang penting tidak ada ikatan apapun. Nanti Pak Arif dan itu sudah tapi sejalan dengan yang kita sepakati sekarang. Terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Erwin. Baik. Nah, terkait master plan masjid ini, mungkin saya sekalian update juga. Sketch ini saya berkolaborasi dengan teman saya yang boleh dibilang dia bukan warga Lanos, dan sebelumnya juga saya berterima kasih kepada putrinya Pak Erlan yang saat ini juga sedang mencoba membantu untuk mencoba membuatkan desain dan master plan masjid ini. Nah, sekalian juga saya akan share juga di forum ini terkait master plan masjid dan desain ke depannya ini, apakah akan kita kelola juga yang akan dibantu oleh putrinya Pak Erlan atau akan dibantu oleh teman saya. Itu juga mungkin saya butuh masukan juga dari warga Lampung semua, biar ke depannya kita bisa langsung jalan dengan perencanaan yang sudah bisa kita tentukan kemudian seperti Sudah itu. fix, sudah pilihannya Ya, sudah fix. betul. Ya, kita fixkan sekarang. Gitu. Betul, kalian juga. Betul. Mungkin untuk bapak-bapak yang online bisa share juga atau bisa cek juga kali ya. Ya, boleh cek, boleh buka mic. Oke. Kalau dari yang offline mungkin bisa minta saran juga terkait dengan desain masjid dan perencanaannya itu. Saat ini saya dibantu oleh teman saya untuk bikin sketch segala macamnya, yang mungkin nantinya kalau desain final masjid segala macamnya sudah kita bisa tentukan juga, bisa dibantu oleh teman saya, atau yang kedua adalah dibantu oleh putrinya Pak Erlan yang kemarin juga kita sudah coba undang beliau untuk melihat lokasi segala macam seperti itu. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak, silakan. Mungkin kalau saya awalnya bertanya dulu kali ya Pak Erwin ya,
kaitannya dengan ini kan sudah ada nih side plan-nya dari temennya Pak Erwin. Punten, maaf karena dia memang dari luar Lanus. Itu ada komitmen nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, hanya bantu. Hanya bantu. pro bono lah ya. Oke, nggak kan artinya kalau sifatnya profesional Jelas ada yang harus kita pikirkan ya, secara profesional juga. Kalau misalkan ini ya ada biaya apapun segala macam. Kalau saya pribadi, kalau tadi kita semangatnya swadaya Pak, di salah satu saudara kita di klaster Lanos juga punya kemampuan yang sama. Kalau saya sih baiknya kita kasih kesempatannya ke yang ini agar tidak ada kita ketergantungan dengan yang di luar, dan kalaupun kita mau komunikasi lebih mudah nih, karena kalau Pak Erlan kan memang di sini gitu kan dengan menterinya, jadi lebih mudah untuk kita mau evaluasi, mau kasih masukan. Itu sih kalau dari saya, kecuali kalau Pak Erwin dengan temennya memang sudah ada klausul profesional, ya itu saya nanya itu dulu sih. Jadi konsep awalnya adalah saya coba dong bikinin sketch dulu untuk master plan, karena di kita tuh ada rencana pembangunan masjid, tidak ada komitmen apapun. Udah saya coba sketch deh. Ini mungkin juga sebenarnya udah revisi kedua atau ketiga kali sebenarnya, sampai akhirnya jadi master plan masjid ini gitu kan. Terakhir awal minggu ini lah ya, dengan Pak Erlan infokan mau bantu anaknya arsitek, ya kok di situ pun saya informasikan juga bahwa saat ini proses desain juga sedang on progress, tapi nggak ada masalah gitu. Kalau memang dari warga kita sendiri ada yang mampu dan bisa, enggak, mungkin makanya di forum inilah coba kita diskusikan bersama, kita mau pakai siapa gitu. Biar nanti roomnya hari ini kita akan tentukan, dan kedepannya udah kita langsung mau seperti apa, seperti itu sih. Gitu. Ya, noted. Berarti tadi masukan dari Pak Fadli adalah kita dengan warga. Mungkin dari bapak-bapak yang di sini yang offline atau juga yang online, atau mungkin dari Pak Erlannya sendiri yang bisa berkomentar. Silakan Pak Erlan, kemarin kita kebetulan sudah bertemu dengan Pak Vira langsung dan sudah ngobrol-ngobrol juga. Mungkin ada tambahan dari Pak Erlan. Silakan yang lagi di belakang. Ya, assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa ini jadi ikut Zoom aja ini. Ya, nggak apa-apa. Iya, iya saya setuju aja Pak. Gimana baiknya aja. Jadi saya juga dapat infonya kan baru-baru ini untuk desainnya itu, ya saya kepikir anak saya juga kan untuk mengembangkan portofolionya dia karena baru lulus 2 tahun ini. Mungkin saya menawarkan itu gitu Pak, barangkali bisa memberikan kontribusi untuk warga kita di sini. Bisa aja, cuma kalau memang mau yang dari luar atau bagaimana, ya monggo aja. Tapi kalau lihat dari semangatnya sih ya itu, saya ingin coba memberikan itu melalui anak saya gitulah, kontribusi. Ya aja Pak, kira-kira. hari dari awal. Karena nggak Baik, Pak Erlan, terima kasih sebelumnya. Dari bapak-bapak yang online, terus ada yang mau beri saran untuk kita. ini baru lihat. Putus kan? Ngomong silakan. Izin Pak. Pak Erwin sebelumnya mau tanya Pak Erwin, untuk yang master plan yang di show ini apakah dari temannya Pak Erwin itu akan mengembangkan misalnya desain 3 dimensinya begitu,
Jadi secara visual kelihatan desainnya, apakah atau cuma ini aja sama yang RAB kemarin yang merefer ke gambar kerja dari Bahrain ya. Kalau saya kebayangnya seandainya nanti temannya Pak Erwin bikin desainnya yang 3 dimensi, kita compare dengan buatannya Mbak Safira, nanti kita share warga, kayak beauty contest tadi. Jadi dari warga minatnya desain yang mana, prefernya, gitu. Syukur-syukur yang tentunya yang terbaik. Itu sih. Baik, jadi dari master plan masjid ini penentuan keduanya adalah desain masjidnya mau seperti apa dulu. Dari situ baru versi teman saya baru dia bisa kerja untuk bikin 3 dimensinya atau apa namanya struktur layoutnya akan seperti apa setelah desain finalnya bisa didapat gitu. Nah, mumpung masih berupa master plan seperti ini, jadi belum bisa nih berkelanjutan karena desainnya sendiri kan itu juga belum putuskan nih mau desain masjidnya seperti apa gitu. Kalau untuk pembuatan RAB sementara karena kita bisa dapat contoh dari yang Bapak itu struktur terus pola bangunannya sudah ada, itu sudah bisa coba dituangkan ke angka gitu. Tapi kalau nantinya kita mau final ternyata desainnya beda dengan yang dari contoh tadi, itu kemungkinan pun akan bisa beda, sedikit geser kan dari secara RAB-nya juga seperti itu. Gitu. Makanya jadi tolong disepakatin dulu mau desain bangunannya seperti apa, baru dari situ bisa kita lakukan lagi seperti itu sih dari teman saya gitu. Makanya mumpung belum ada kelanjutannya, bisa kita apa namanya gitu, istilahnya bisa kita putuskan bersama dulu nih mau seperti apa. Berhubung warga kita juga ternyata ada yang bisa, itu sih konsepnya gitu. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak yang lain. Masih Ya belum. kalau dari saya mungkin izin boleh dengan Indra ini untuk beberapa yang lain. Ada komentar nggak? Kalau dari saya sih setuju kita tentukan sekarang. Maksudnya kalau untuk beauty contest, saya setujunya itu lebih ke nanti pemborongnya. Tapi kalau untuk desain, kalau desain lebih baik kalau dari sisi saya pribadi kita tentukan aja secara antara, karena kalau misalnya kita beauty contest kan desainnya, kalau kita tentukan beauty contest desainnya kan desain itu butuh waktu ya, kayak kemarin aja 2 minggu untuk RAB, terus kalau kemarin dari Mbak Fira itu dari kemarin survei lapangan aja butuhnya 2 minggu untuk sampai ke master plan ya Pak Pasal. Terus 2 minggu lagi untuk penyelesaian RAB. Jadi kan total sebulan. Jadi untuk lebih efisiensi menurut saya kita tentukan aja. Kalau saya cenderungnya terus terang sepakat dengan Pak Erlang, sepakat dengan Pak Fadli meneruskan semangat donasinya dari warga, desainnya juga sekalian dari warga kalau saya juga. Silakan kalau misalnya Saya sejalan ya. Ya sejalan gitu udah. Jadi Pak Beda, Pak. Ferian sejalan. Walaupun Pak Ferian di FF saya di Sebelum sejalan Pak Ferian dari Pak Ferian sudah sejalan. jangan di beauty contest kan gitu. Untuk Kalau desainnya. Jadi biar kita tentukan jadi enak juga ke yang nggak jadinya enak juga ya dibilangnya dari sekarang gitu kan ya. ini kan urusan maaf ya Pak Erlan ya, ini kan urusan seperti itu. Saya lebih suka untuk kita berterus terang saja gitu. Ini kan kalau saya melihat mirip-mirip kayak Dana Dani lah ya, sempat kita ngobrol di sini. Tadinya kita nggak tahu gitu kan, kan nggak tahu ada potensi apa aja. Pak Ardan juga kita baru potensi tenis mejanya. Di awalnya memang kita maaf ya nggak tahu, daripada nunggu-nunggu sudah. Tapi kalau memang ada yang kita baiknya jangan dikontekskan karena ini kalau saya lebih mengapresiasi semangatnya tadi itu, ya ingin ininya ya. Kalau soal beauty contest nanti jatuhnya bagus enggaknya kan? Ya.
Ya memang itu perlu, tetapi mungkin pada saat sekarang dimana kita perlu wujudnya lebih kuat, gitu ya, mungkin kalau saya lebih memilih itu tadi itu, oh mana warga yang ada semangatnya, ayo. Tapi kan kalau nggak salah saya ya memang nanti kan seperti tadi kan ada gambar 3 dimensinya, yang penting kan ditentukan dulu gitu kan nakodanya siapa. Ya. Apa? Oke, berarti untuk master plan masjid pun akan kita sepakati oleh warga kita sendiri kan. Ya. Ya tuh setuju. Nah, mungkin di sini juga saya coba share contoh desain untuk bangunan masjid yang mungkin bisa kita coba diskusikan bersama. Ini contoh desain bangunan masjid nomor 1, kurang lebihnya seperti ini. Lalu contoh nomor 2-nya seperti ini. Lalu nomor 3 contoh masjidnya seperti ini. Mungkin dari kita bisa coba berdiskusi dulu hari ini. Mungkin nantinya kita bisa coba share juga ke Mbak Fira. Mungkin beliau punya referensi yang lebih dari saat ini yang kita coba diskusikan. Atau mau seperti apa? Seperti itu sih. Kita coba buka forum juga terkait desain masjid ini. Mungkin kita berpatokannya dari side plan dulu Pak. Master plan. Master plan-nya. Yang denahnya dulu aja yang kita ingin ya. Maunya seperti apa? Kayak kemarin ada usulan dari Pak Haji lokasi wudhu, tempat wudhu dan lain sebagainya. Jadi yang didiskusikan itu ya Pak Haji setuju ya, didiskusikan itu dibuka ke publik itu adalah fungsinya. Fungsinya. Kalau betul. dibuka diskusinya warnanya, Desainnya. jenis keramiknya Nggak nyampe Pak. Iya. Selesai kalau itu. nggak selesai. Tapi dibuka. Tapi Nah ini Musuh lawan. Musuh datang. Dia mau angkut kenari itu. Pak Erwin, mungkin kalau saya sih ini, saya sih serahkan ya kepada yang kompeten ya. Mungkin kayak Mbak Fira jauh lebih paham dari saya masalah desain yang paling bagus. Cuma kalau saya karena ini juga untuk digunakan oleh kita, nanti operasionalnya pun kita akan butuh biaya untuk operasional dan segala macam. Mungkin kalau boleh kasih masukan sih desainnya itu yang memang satu ramah lingkungan, itu satu. Terus yang kedua yang memang minim ya maintenance segala macam ini Pak. Kan udah ada beberapa mungkin ya, saya yakin lah bapak-bapak juga udah sering sholatnya di berbagai macam masjid gitu ya, yang tidak perlu AC, artinya dalam artian sirkulasi udaranya juga buat itu kan juga akan membantu kita nanti di selesai operasionalnya, pencahayaannya pun seperti itu ya. Mungkin nanti Mbak Fira lah yang bisa mengartikulasikannya dalam bentuk desain. Tapi kalau saya sih lebih prefer memang yang seperti itu, yang ramah lingkungan Pak. Jadi kita juga nggak terlalu dirongrong nanti dengan ini biaya operasional karena ini tiba-tiba rusak apa segala macam gitu loh Pak. Mungkin itu sih Pak. Berarti untuk contoh desain nanti mungkin kita panitia akan coba diskusi lagi dengan Mbak Fira terkait nanti referensi dari beliau. Berarti setelah itu kita akan coba lanjut ke terkait pemilihan untuk pelaksanaan pembangunan masjid nantinya. Kita juga akan coba diskusikan di sore hari ini. Yang terpikir saya tuh baru kontraktor dan swadaya warga. Swadaya warga dalam arti adalah pengawasan dari kita mungkin nantinya. Nanti kita akan coba tunjuk beberapa tukang pelaksana seperti itu. Mungkin bisa coba di-share juga di forum ini
kita akan coba ambil pola yang seperti apa untuk pelaksanaan pembangunan masjid nantinya. Yang baru datang dulu. Boleh. Iya, udah dari tadi ditunggu. Iya. Apa enggak? Gimana Pak? Pelaksanaan Ini pembangunan. kata-kata penutup. Enggak ya? Baru nalang gue. Assalamualaikum. Tadi saya keluar karena sudah offline di sini. Kalau untuk pelaksanaan seperti yang kemarin saya konsepkan ya, untuk pelaksanaan baiknya kita menggunakan jasa tukangnya saja, itu diestimasikan di 6 orang dan nanti dibantu oleh QC yang kita harapkan dari anaknya Pak Erlang ya, untuk supervisi seperti bahan material, konsep bangunan sama apa namanya desainnya. Jadi biar kenapa kita butuh QC atau kita bilang site manager lah ya, yang dari anaknya Bu Fira IF, Mbak Ibu kan? Mbak Fira, anaknya Bapak Erlang. Kenapa? Biar si tukangnya atau mandornya itu mereka mengerti konsep yang kita mau. Saya ngerinya kalau kita tidak ada supervisi atau QC dari warga atau dari orang yang mengerti dari proses pembangunan tersebut, itu nanti akan melenceng hasilnya. Mungkin dari saya seperti itu. Konsep awalnya mudah-mudahan dipikirkan lah, maksudnya sebagai saran-saran ya. Kalau kita melihat dari estimasi pakai developer atau kontraktor, itu angkanya pasti tinggi Pak, di atas 4,5 juta maupun 5,5 juta. Makanya kalau kita bisa minimize budget, tidak. Itu sih dari saya. Jadi kira-kira kalau secara teknisnya Pak RT, apa yang dibutuhkan dari kita? Perangkat dari itu apa aja? Yang punya petugas ya, yang bertugas untuk apa, yang bertugas untuk apa, yang bertugas untuk apa, yang berapa orang yang dari panitia. Kalau perangkat dari panitia itu sebenarnya butuh hanya QS owner ya. Kalau kita kan dari segi owner ya Pak. Kita sebagai owner dan MK. Nah minimal dalam 1 hari itu di saat pengadaan maupun pelaksanaan itu di setiap harinya dilakukan briefing atau progress report. Misalnya di misalnya di hari ini kita mau ngerjain fondasi, oke fondasi kita beresin dulu, approve kan reportnya. Nah setelah itu hari kedua misalnya kita pokoknya day by day kita harus ada report. Nah reportnya itu harus pengetahuan si PS atau pengawas dari owner. Kan pastikan nanti setiap harinya dari pelaksanaan itu dari tukang itu pasti dari Pak kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Progres kita untuk depan, untuk seminggu ke depan kita butuh misalnya semen sekitar 10 sak atau 20 sak, pasir 5 engkel atau batako sekian. Nah itu yang kita butuh kontribusi dari PIC-nya itu dari MK-nya kita sendiri buat report ke banggar kita lah untuk segera menyediakan. Nah yang kita butuhkan adalah itu satu QC, MK sama Purkes. Bagian purchasing Pak. Bagian pembelian. Iya. Pembelian itu bisa kita tugaskan siapa? Apakah langsung Kementerian Keuangan sendiri dari masjid yang report dari PM-nya ini Pak Haji. Pak kita butuh ini ya udah. Purchasing itu beli langsung ke toko material itu langsung dikirim. Itu biar tidak ada satu kendala karena ini kan sifatnya borongan. Apa itu dari kendala Pak? Dia wah ini Pak saya harus pengen segini sebulan 2 bulan 3 bulan karena bakal lambat. Ya. Dia terkendala. Itu ini sih konsepnya yang saya pelajari dari kegiatan saya sehari-hari ya Pak. Itu aja sih dari saya. Jadi itu yang diborongkan itu adalah jasa tukangnya ya? Hanya jasa tukang, bukan beli ya. Pembelian material dikelola warga. Dikelola warga. Material itu by owner jadi. Ya. Dan konsep materialnya itu
desainnya itu tetap harus diawasi oleh si Desainer. Vira itu, desainer itu sesuai konsep atau tidak. Ini bekerja sama dengan yang owner BIC tadi gitu. Ya, ya si Pak Haji atau Diumumkan juga lain. ke forum bahwa kita sudah sepakat menunjuk Pak Haji sebagai project manager. Kan memang sudah ada di struktur sebenarnya. Oh, Sudah ada. Laksana harian. Betul. Mungkin dari bapak-bapak yang online ada Pertanyaan lokasinya di mana? Oh, Pak Indra, lokasi. Slide lokasi tadi. Sebentar. Dua pertanyaan Pak Indra, lokasi itu berarti di secara patokan nih Pak Indra pasti mengenal tempat Pak Ardan. Nah ini dia Pak. Jadi di sebelah FF11 Pak. Sebelah FF11, FF11 itu adalah yang masih dibangun. Jadi di blok di balik depan rumahnya Pak Ardan, nah, itu ada lahan kosong, nah itu di situ Pak. Pasti Pak Indra sudah kita lihat. Semoga. Pak Indra jalan-jalan ke situ Pak. Siap. Pandan dulu. Jadi dari kalau dari Pak Ardan itu dari rumah Pak Ardan Udah menghadap dibuka, Sapana dibuka. Ardia itu sebelah kiri Pak. Kontrol Ada jalan pasar. baru yang sengnya baru dibuka. Nah itu begitu mentok itu adalah area masjid. Demikian Pak Indra ya. Silakan Pak Arwin. Akibat macet. Oke, baik. Terkait tadi pola pelaksanaan, mungkin ada saran dari masukan dari yang online. Pak Haji saran. Saya mau review dulu nih yang dari Bapak nih. Tadi kita sudah sepakat menentukan Pak, kita swadaya dan pembangunannya pun side plan-nya itu kita akan swadaya dari warga Lanos. Jadi udah kita putusin tadi kan bahwa yang mendesain ini Mbak Fira. Itu satu. Kedua, jadi nggak ada sistem pitching, adu beauty contest Untuk desainnya, desainnya. Jadi kita nunggu desain dari Mbak Fira. Kesepakatannya begitu. Kedua, mengenai teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan itu kita udah putuskan bisa dilelang, di pitching, tapi jasanya aja, materialnya kita yang belanja. Pembelanjaan material ini agak riskan nih Pak, agak rawan nih Pak. Maksudnya gini, kalau kita telat ngadain material, pasti pelaksananya akan terlambat. Apalagi kalau udah deal gitu ya, deal borongan gitu namanya. Jadi benar-benar harus yang bisa benar-benar on time gitu Pak. Nggak keganggu sama kerjaan sehari-hari di luar. Kenapa kalau kita perlu material? Jadi baiknya kalau menurut saran saya kita adakan kerjasama sama toko material yang udah kita nggak percaya gitu ya. Kita Tempo supaya cepat datang materialnya. Yang raw material ya, kalau yang kayak besi, terus keramik, itu bisa kita belanja di luar material itu. Nah itu teknis, lebih ke teknis ya, gitu. Ya kira-kira update-nya gitu Pak. Jadi harus ada kita ikatan sama yang material juga cepat supaya ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya masih ada itu dari yang online. Mungkin usul slide yang nomor rekening Mbak. Di slide lagi Mbak. Jadi lu ada yang WA saya? Maksudnya kemana? Ini timeline-nya gimana ya Pak? Untuk lain-lainnya berarti nanti kita akan diskusikan dulu dengan Mbak Fira terkait mungkin master plan dia bisa jalan dari yang sudah ada atau dia akan rombak sedikit. Berarti nanti akan kita usulkan atau kita akan publish lagi
rencana desain dari Parkira seperti apa. Kalau kita lihat tadi kan kurang lebih dia bekerja untuk desain kurang lebih 2 minggu, RAB kurang lebih 2 minggu lagi sebulan. Berarti estimasinya terburuknya berarti di awal Januari kita sudah bisa mulai untuk boleh dibilang peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid. Kurang lebihnya seperti itu. Saran dari saya ke Ibu Vira, untuk konsep penghitungan RAB, kan biasanya kalau dia itu sudah masukkan jasa dan pasang. Nah ini kita hanya yang kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib RAB-nya hanya materialnya saja. Iya. Gitu. Jadi biar kita nanti gak bingung, takutnya nanti Ibu Vira ngitung secara global sama kayak maaf yang Pak Erwin bikin RAB kan. Kan nanti jadi abu-abu lagi. Kemudian kita hanya materialnya saja. Kita butuh berapa kubik, berapa meter, berapa panjang kebutuhannya, itu yang sudah kita matangkan. Di luar jasa. Iya. Namanya perhitungan RAB atau estimasi pasti ada miss. Itu nggak mungkin. Kalau miss kurang, saya rasa tidak. Tapi kalau miss lebih di antara range 15-20%, itu ada kemungkinan. Pengalaman saya. Saya juga. Udah pas. Untuk Pak RT. Kalau enggak gue ajakin main pingpong. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin ini salah satu contoh yang mungkin nanti akan kita buat flyer dari divisi donatur. Dan ini juga kita sudah punya QRIS untuk rekening masjid Klaster Lanos. Seperti itu. Rumah, stiker semua. Pun dia bisa. Mungkin bisa beberapa kali. Setiap minggu kan ada juga yang enggak sekali berat gitu ya. Tiap minggu, tiap bulan. Jadi di depan pos. Oke, baik. Kita bagikan. Gimana sekarang poli desain Pak? Karena nanti gue kira bingung. Dari 3 gambar, kita mau pilih yang mana? Nah, kalau ini kita sudah sepakat Pak RT. Yang akan kita bahas, kalau perlu kita bahas sekarang itu justru lebih baik denah-denahnya dulu. Kalau masalah desain mah kita jadi berupa catatan aja. Gambarnya fungsinya apa? Fungsi. Jadi secara denah fungsi itu ini bangunan utama, ini apa namanya? Tempat duduk itu gimana? Jadi secara deskriptif aja. Oh ya udah. Jadi kita serahkan sepenuhnya secara desain itu dengan berdasarkan catatan-catatan itu tuh Mbak Fira untuk kejauhan. Divisualisasikan. Mari kita nambahin masukan-masukan aja kayak Pak tadi ya. Sirkulasi udaranya. Ya, Ramah lingkungan lah. Nah, jadi mungkin sekarang kita bisa catat ya, catatan-catatan untuk masukan-masukan desainnya apa aja. Jadi pertama adalah ramah lingkungan dalam arti open secara sirkulasi udara dan bisa open secara pencahayaan semaksimal mungkin lah ya. Walaupun juga pendopo ya deh. Kan pendopo itu secara sirkulasi bagus, secara cahaya juga bagus. Terus atasnya pakai kaca. Beres ya. Nah itu satu. Kalau dari Pak Haji gimana tadi? Tempat duduknya jangan di belakang, tempat duduk di depan samping atau di depan. atau di samping dan berpisah dengan kapasitornya. Kalau di belakang, Serem kan? ya ibu-ibu juga mau jangan kurang bersih gitu. Tidak terkontrol. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Ustadz? Oh, Pak Ulama di awal pembukaan 3 bab. pembacaan pembukaan undang-undang dasar 3 bab tadi. Ini memang mentarget. Ada 3 bab. Itu suaranya sama gua sama dia. Sama ya. dari Pak Andan ada ini nggak ada apa namanya masukan mengenai fungsi-fungsi masjidnya Apa saja yang gitu ya. dibayangkan Pak selain yang tadi poin-poin Pak. Ikut Pak RT aja. Pak Andan ikut Pak RT. Ruang utama, Dari- tempat ya. duduk gitu ya. Ruang utama ada tempat duduk ada dan Apa itu masih kita ada bisa jadikan fungsikan juga hanya khusus masjid atau ada sebagai ruang serbaguna? nah kalau kemarin yang berdasarkan
master plan yang dari temannya Pak Erwin ini kita akan mengadopsi kurang lebih seperti ini Pak. Karena kalau memang jatahnya si fasilitas ibadah itu hanya cukup untuk masjid ternyata, tapi kita bisa gabungkan dengan jatah kita untuk balai warga itu. Di sini rencananya akan dibangun sebuah bangunan multifungsi gitu Pak, yang sebelah kirinya ini, sehingga itu nanti akan berimplikasi ke rencana pembangunan balai warga juga. Kalau perlu itu juga jadi swadaya secara RAB, mungkin bisa disatukan bahwa itu adalah termasuk bagian dari masjid. Secara prakteknya walaupun secara tertulisnya kan tetap kita nggak boleh menyatukan gitu kan kalau kata apa developer gitu, tapi ini mah cuma di atasnya aja kalau ini terpisah. Sebetulnya nanti jadinya ceritanya integrated, rencananya sih gitu ya. Ini dipasangin skybridge gitu ya. Di bawah Kayak MRT. Baik Iqbal ya. Jadi ruang-ruangannya itu apa aja tadi itu? Ruang ada utama, masjid ruang utama, terus tempat wudhu, terus yang toilet, toilet dan wudhu yang terpisah tadi kan. antara di samping atau di depan, terus toilet terpisah, terus ruang DKM kalau ada, kalau masih cukup, ruang DKM ya, sama ruang multifungsi, bangunan multifungsi ya, untuk bisa jadi di situ bisa jadi TPA, mungkin untuk Pak Ustadz agar Kalau ini gimana ruang peralatan? Iya. Gudang, bisa gudang lah. Ada gudang, sempadan, terus ada yang ini tuh kalau yang di SA ini kan Dalam karpet. di misalnya nih imamnya tuh kan. Iya. Al Hidayah juga gitu. Di sebelahnya itu biar masuk ke situ ya. untuk peralatan-peralatan yang dipakai gitu ya. Iya, biasanya ada. Misalnya sound systemnya, kalau kurang sejadah atau apa ditaruh situ. Iya. Tapi memang perlu semacam gudang. Semacam Ini gudang. maaf nih, kan kita perlu juga mikirin untuk fardu kifayah. Ya. Iya. Bikin keranda, dan mandi. Di luar. Ya biasanya itu di sebelahnya ruang imam gitu ya. Iya. Kalau yang Ini ini sih samping kanan yang di mepet yang dengan alun. Kalau misalnya konsepnya ini 10 kali 10, estimasi saya kemarin hitung itu dari alun ke titik temboknya masjid, ya kalau kita konsepnya open, itu masih ada range dari sana row-nya itu 1,5 meter ke sini lumayan besar, karena kan posisinya miring-miring. Nah itu yang bisa kita maksimalkan buat penyimpanan. memang betul itu Pak, wajib Pak. Termasuk ini Pak RT, Iya. penyimpanan untuk alat-alat kebersihan. Iya, Janitor ya. Iya, janitor itu. Iya, janitor. Itu kadang-kadang terlewati. Karena kalau saya pikir tuh karena ini keterbatasan lahan Pak. Ya. Lahan kita sebenarnya terbatas. Kita gimana caranya buat memaksimalkan. Kalau yang sebelah sini itu sebenarnya di pintu masuk itu gede Pak. Untuk lahan masjidnya ya. Itu westnya, kalau saya bilang west ya. Itu lumayan gede itu Pak. Di pintu masuk ya. Iya. Kita tarik lurus ke arah imam. Kan berarti kan kita pintu masuk kan sebelah sini ya kalau saya mikir square. Ini dari sini ke tiang yang panjang yang di jalan itu gede. Nah, itu bisa kita maksimalkan untuk apa? Nah, kita juga belum mikirin untuk lahan parkir, tuh motor. Tuh. Yang maksud saya Pak RT tadi saya setuju itu dimaksimalkan. Jadi konsep tempat nyimpan itu kan nggak harus bentuknya ruangan sipil, bangunan sipil. Iya. Kita bisa bikin kayak kalau bahasa orang anak bengkel tuh yang Audi garage itu kan bisa taruh. Pokoknya kita tuh ada tempat di mana kita bisa nyimpan tuh barang-barang itu gitu. Nggak harus Space ya yang penting. gudang atau kita nanti kan kita baiknya cerita Mbak Fira, dia kan pasti tahu nanti ada kayak kabinet yang taruh di dinding gitu kan, itu tempat nyimpan sapu apa gitu. Soal faktor keamanan itu harus dipikirkan Pak. Karena itu Pak, kita kan dekat dengan Arpon ya. Kalau misalnya itu saran saya sih, kalau misalnya itu untuk gudang itu open, ada celah, itu nggak safety Pak. Dari Maling. maling. Karena kita langsung tembok itu.
Itu sih nggak apa-apa, Pak. Ini mah cuman Iya. lagi ketakutan. Artinya peralatan-peralatan yang harus bersihan gitu ya. Itu dibeli juga. yang tidak high value. Ya. Kalau yang high value kayaknya Ya, sih jangan. tetap harus ada ruangannya kita Iya. nih, Yang kayak itu. sound system, nah, kayak gitu-gitu wajib lah. Ini harus kita sounding ke Mbak Iya. Kira. Ini konsep kita loh. Ini coba dengan lahan sekian, enggak kan paling pusing. Catatannya kita kasih aja yang begini. Kita coba. Kayaknya ya ada beliaunya juga. Iya. Nanti kita coba karena Usulan Pak Erlan di sini ada ruang khusus itikaf. Usul ada untuk ruang itikaf hari-hari. Nggak apa-apa, kan usulan itu kita inikan dulu, nanti kan akan divisualisasikan oleh Mbak Fira, karena Mbak Fira akan ngelihat keseluruhan area, Iya. segala macam gitu. Kalau misalkan emang masih bisa kita maksimalkan dan untuk hal-hal yang kayak tadi tambahan dari Pak Erlan, kayaknya silakan kita mau. kurang ini ya, kurang estetik ya. Kayak di masjid Al-Hidayah aja kita bikin kayak rantai tuh dibatasi aja di dalam masjid. Ya, mungkin masuk Thailand gitu. Ya, space. Ya, jadi ada ruang apa? Tapi saya bayangannya ruangan. Beda. Siap. Siap, terima kasih Pak Erlan. Nanti disesuaikan lah. Disesuaikan. Area itu pas. Oke. PRT kan senang etika. Senang etika, Pak. di Barusan di pasar anyar. Iya. Oke, baca tidak ada masukan. Sepertinya diskusi kita bisa saya close. Pak, Oke, maaf. kan kemarin kita ada catatan dari soal izin warga sekitar ya. Oh ya. Nah, itu kan yang rupanya ya gimana Pak? Ini Pak. Ini yang Ya, mohon izin Bapak-Bapak semua, Pak Ketua, Pak RT. Jadi memang selain tadi rencana detail baik desain, KRB dan semuanya, di sisi yang lain pembangunan masjid ini kan memang sudah diatur ya dalam surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri nomor 8/9/2006. Jadi memang secara administrasi ada yang harus dipenuhi. Alhamdulillah memang yang pertama itu sudah kita penuhi untuk izin domisi dari lurah, sudah saya update juga di grup. Yang kedua kemudian izin dari MUI di Kecamatan Tanah Sareal, itu juga alhamdulillah sudah kita penuhi. Kemudian yang ketiga itu izin dari FKUP. FKUP itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalamnya memang ada keterwakilan dari komunitas-komunitas agama yang ditunjuk dipilih oleh jamaah hafiz masing-masing. Nah, ini persyaratan pertama yaitu jumlah jamaah itu harus memenuhi 90 orang. Alhamdulillah memang Pak Momo dan atas bantuan Bapak Suka juga itu sudah kita penuhi, ada 90 orang. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu dukungan warga sekitar. Dukungan warga sekitar kurang lebih 60 orang. Nah, dukungan warga sekitar dengan jamaah yang akan nanti menempati atau menggunakan fasilitas masjid itu sendiri, ini dua hal yang berbeda. Sehingga harus juga kita penuhi dukungan dari warga sekitar yang 60 ini. Itu penyampaian dari teman di FKUG menyampaikan bahwa ini harus dipenuhi, karena nanti berkas administrasi ini akan divalidasi oleh tim atau oleh mereka. Nah, memang untuk update yang kedua ini, kemarin saya sempat berdiskusi dengan Pak Alfian, Pak Momo, bahwa rencananya mungkin nanti kita akan mencari dukungan warga sekitar itu dari warga mungkin komplek yang ada di sekitar Lanos, mungkin dari blok
SH dan mungkin dari LDHSA. Memang ini terus terang Bapak-Bapak semua butuh waktu karena memang kalau dukungannya dari warga Lanus sendiri pasti cepat. Tapi kemudian dari warga sekitar mungkin butuh effort juga dari bantuan dari Bapak-Bapak semua yang memang punya link ataupun mungkin punya keluarga atau teman yang memang ada di sekitaran kita. Kita tutup. Kemarin rencananya itu kita akan menginformasikan di saat Jumatan, jika mungkin ada sebagian daripada warga Lanus yang melakukan Jumatan di area untuk menyampaikan informasi ini dan ada meminta dukungan dari warga area ataupun blok dan Eva ya. Mungkin rencananya seperti itu dan saya mohon juga kesediaan Bapak-Bapak yang mungkin punya keluarga di blok AH, dan SA untuk membantu. Karena memang ini syarat yang memang harus kita penuhi. Itu paling. Terus yang selanjutnya nanti di tahap yang akhir itu ada IMB. Jadi setiap bangunan untuk sesuai peruntukannya memang wajib secara aturan itu harus punya IMB. IMB ini sendiri sudah kami komunikasikan dari pihak PTSP. Beliau menyampaikan, teman saya itu menyampaikan bahwa itu nanti bisa dipenuhi setelah bangunan masjid ini berdiri. Dilaksanakan saat penyerahan langsung dari pihak developer berprima kepada Pemkot lain karena lokasinya ada di Kecamatan Tanah Saya. Jadi untuk IMB sendiri nanti akan coba kita penuhi sambil berjalan dan libur itu. Mungkin Pak Ketua update-nya. Terima kasih. Oke, demikian yang bisa untuk pembangunan masjid di klaster ini. Kami dari panitia mohon bantuan pada bapak-bapak dan Lanus untuk bisa bekerja dan aktif dalam pembangunan masjid kita. Semoga bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan insya Allah jadi tempat ibadah buat kita semua. Amin. Menyambung yang Pak Lurah tadi, apakah susah hubungan sudah mati wifi bersedia gitu surat gitu ya Pak Yudi ya, maksudnya misalnya nih kita mau ke SA ya kan, kita datang SA itu misalnya saya sama Pak Woto kan juga pengurus di situ. Nah, kita secara lisan nyampein, tapi kita ada nih supaya mereka juga tahu, oh ada pengurusnya, ada ininya. Oh, oke. Dibekelin gitu. Iya. Nanti kita dan itu 60 itu total ya Pak Taufik? Total ya. Total orang warga sekitar. Ya artinya nggak misalkan SA 60 total. Ya, itu sama KTP juga. Saya butuh ini ya. Yang tadi itu surat. Iya, belum nyampe sana kita mah tenang. Baik. HH 59 SA 1. 60. Pak Topik itu KTP-nya harusnya sudah ini ya. Maksimal. Nah, berarti kalau secara KTP harus beralamat di situ dong. Alamat Sapana. Nanti itu saya. Oh siap, luar biasa, amankan. Ya, pokoknya kita butuh itu aja sih Pak, pengantar aja. Pengantarnya ya. Pengantar aja. Yang penting KTP-nya ada. Walaupun dia bukan bisa di atau memang ini kan belum jadi RT. Tapi KTP itu harus. Nah, kalau udah ada kata diamankan, Gitu. aman. Itu ya Pak, benar ya? Aman, kalau diamankan aman. Ya. Kalau enggak aman, dibangun gereja ya. Itu saya. Baik, kalau begitu berhubung kita masuk kajian maghrib, forum diskusi akan saya tutup. Terima kasih kepada warga Lanus yang telah hadir, baik yang offline maupun yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan Pak.